sheesh, yeah, yeah, yeah. Nigga, no, they get the memo. They get the what? Say the right, they know the memo. Nah, isi beranda gua saat ini gitu. Banyak ini postingan ini bahwasanya si remaja ini tuh sudah. Hai lur, kembali lagi bersama saya Komedi di channel Terkacau Pola Grebut Enjoy. Oke, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Jadi langsung saja kita bahas. Ayo gaskan. Oke, jadi aku mau bahas apa? Aku mau bahas soal berita viral dari sebuah pengakuan seorang wanita yang telah diperlakukan tidak terpuji oleh orang lain gitu. Nah, jadi di sini tuh ada seseorang yang memposting cerita dia 1 tahun lalu tentang sesuatu yang telah menimpa dirinya. Dia itu bernama Ami Fitria. Dia memposting sesuatu ini di Instagram. Oke, nah jadi sekarang aku mau menceritakan kronologis yang menimpa pada Ami Fitria. Jadi gini guys ceritanya, pada tanggal 13 Agustus tahun lalu Ami itu tinggal mungkin berdua saja dengan mamahnya gitu. Nggak tahu entah kemana bapaknya atau lagi kerja atau kemana gitu pada hari itu. Nah, jadi si mamahnya itu pergi bekerja pada jam 9.30 dan otomatis Ami sendirian dong. Nah, pada saat itu Ami sedang tidur dan tiba-tiba ada yang ngebangunin Ami gitu loh. Padahal di rumah itu nggak ada siapa-siapa, cuma Ami doang. Oke, karena Ami tertidur dan Ami berpikir yang bangunin dia itu adalah kerabatnya atau siapalah itu gitu, saudaranya atau siapa. Dan Ami pun ngikutin orang yang ngebangunin Ami. Dan orang itu bersembunyi guys. Nah terus Ami melihat bahwasanya Ami itu nggak kenal sama sekali sama orang itu gitu loh. Nah terus orang itu malah memukul Ami di bagian kepala pakai benda. Nah disitu mungkin karena pukulannya keras Ami nggak sadar gitu, sampai mungkin setengah pingsan atau kayak gimana. Terus orang yang nggak dikenal itu memegang sajam. Otomatis Ami ketakutan dong. Ya jelas ketakutan dong, maksudnya kita sendiri di rumah ada orang yang tiba-tiba masuk bawa sajam gitu. Dan Ami meminta kepada orang tersebut untuk tidak melakukan apa-apa. Dan si orang itu pun menyuruh Ami untuk diam dan tidak melakukan apapun. Dan parahnya lagi, ya, si orang gak dikenal itu berbuat tidak terpuji kepada Ami, alias memperkaos, ya. Dan Ami di situ nggak bisa berbuat banyak karena ya Ami cewek lah, dia cowok gitu. Tenaga cewek sama tenaga cowok gimana sih, beda jauh. Gak mungkin Ami ngelawan di situ kan. Dan Ami pun ya pasrah dengan keadaan itu. Nah setelah kejadian itu si orang yang gak dikenal mengancam Ami untuk tidak bilang ke siapa-siapa perihal hal ini. Dan orangnya pun langsung pergi keluar dari kamar Ami. Nah di situ Ami pun nyari HP-nya dan ternyata HP-nya hilang. Gak tahu mungkin dibawa sama orang yang gak dikenal itu. Lalu Ami pun ketakutan dan Ami bersembunyi di kamar mandi karena mungkin takut aja orang itu balik lagi atau masih ada di rumah Ami. Nah setelah itu Ami meminta bantuan kepada tetangganya. Dan di hari yang sama orang itu langsung SMS Ami. Aku nggak ngerti ya gimana orang itu caranya nge-SMS Ami, atau nggak tahu entah gimana ceritanya orang itu bisa tahu nomor Ami. Dia langsung meminta maaf karena mungkin takut ya. Meminta maaf lalu mengancam. Nah setelah kejadian ini mungkin saja ini kasus nggak sampai tuntas gitu. Karena satu ya mungkin Ami nggak punya barang bukti yang yang bisa meyakinkan kepada polisi gitu loh. Nah dengan keberanian Ami pada tanggal 7 Agustus Ami memposting kejadian dia di Instagram. Dan kejadian ini pun viral. Lalu polisi juga bertindak dan menangkap si orang itu. Nah polisi pun mengusut hal ini dan ya dia terancam hukuman penjara 27 tahun dan undang-undang ITE menanti dia karena dia mengancam lewat sosial media juga pada saat itu ya di Instagram. Pasal dia itu berlapis.
Karena dia, yang pertama ya jelas dia berbuat tidak baik terhadap orang lain. Kedua, dia menghilangkan barang yang dimiliki oleh orang itu, HP-nya kan hilang kan. Nah terus ketiga, dia mengancam lewat sosial media. Itu pasalnya berlapis gitu guys. Jujur guys, aku sangat bangga banget dengan wanita seperti Ami. Dia bisa speak up tentang masalah dia. Karena apa ya, hal-hal yang seperti ini tuh sulit diungkapin. Nah di sini kita harus mengambil pelajaran. Kita itu kalau ada apa-apa kita harus seperti Ami, harus speak up, harus bisa terbuka, nggak dengan orang lain, dengan saudara sendiri lah gitu. Kita jangan takut, kita dengan ancaman-ancaman orang kita jangan takut. Kalau misalkan ada yang harus dibicarakan, kita bicarakan, karena biar ada jalan keluarnya, begitu. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua, di mana aku mau membahas soal pendaki gunung yang viral. Kemarin aku udah bikin konten tentang itu dan aku jelasin di situ bahwasannya itu hoax ya. Dari foto-foto yang disatuin dengan video akhir itu beda karena bisa dilihat dari body wanita tersebut. Nah, di sini tuh jadi masalahnya itu si cowoknya yang disalahin sama orang-orang gitu loh. Jadi orang-orang menyangka yang berbuat tidak baik kepada ceweknya itu adalah cowoknya gitu. Jadi di sini ada pemitnahan gitu. Nah, dengan kejadian ini mungkin yang bersangkutan lihat dan yang bersangkutan pun membuat klarifikasi. Nah, di sini aku menemukan akun Instagram bernama IP Caem ya. Nah, di sini dia membuat sedikit klarifikasi. Mungkin kemarin ada klarifikasi tapi aku kurang tahu dan aku baru menemukan ini 3 jam yang lalu nih. Ini ada postingan dari YouTuber yang membuat konten tentang dia, tapi mungkin YouTuber ini nggak ngejelasin apa yang terjadi gitu, cuma videonya saja mungkin. Nah, dia menuliskan caption seperti ini. Gila gak sih orang nyari views dan subscriber sampai segininya? Gak punya skill lain apa yang buat bikin konten video YouTube yang bermanfaat? Bukan malah bikin konten nyebarin berita hoax kayak gini, ya Allah, miris, kata dia ya. Sumpah bener-bener orang Indonesia banyak yang nganggur kayaknya. Jadi gini, berita hoax aja dibesar-besarin, kebelet viral. Oke, kita baca caption kedua ya. Please banget dong teman-teman onlineku di Instagram bantuin report video ini ya, please. Sesama manusia wajib untuk bantu sesama, kan? Aku udah gak tahu lagi, sekarang udah banyak yang komentar-komentar di foto aku yang kurang enakin. Aku minta tolong banget ya buat kalian semua bantu report video yang ini di akun channelnya Wahyu Saputra. Orang yang gak bertanggung jawab bikin video YouTube tentang berita yang udah jelas-jelas hoax. Oke. Dia ngejelasin seperti ini dan dia kabarnya mau menikah dengan pasangan dia yang ada di foto tersebut. Nah, gitu kan kata aku juga, apa jangan asal nyebarin hoax gitu tanpa kita tahu kejelasannya dulu. Seperti apa yang kemarin aku bilang, itu tuh video berbeda, itu tuh hoax. Dan sekarang orang yang bersangkutan udah lihat dan ya seperti itu. Jadi pelajarannya kita jangan asal mudah menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya, oke? Karena ya kita nggak tahu kan ya, bisa aja orang itu ngelaporin kita atau gimana itu ya, kita nggak tahu. Oke, jadi segitu aja yang bisa aku kasih lihat tentang klarifikasi ini. Mungkin ini klarifikasi ya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku perlihatkan tentang klarifikasinya, biar kalian makin percaya aja gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan ketiga. Aku mau bahas soal berita viral juga. Ini lagi viral banget loh, guys ya. Nih, di sini tuh ada foto seorang anak laki-laki ya, isi beranda gua saat ini gitu. Banyak ini postingan ini gitu di Facebook dimanapun. Dan infonya, aku lihat dari komentar-komentar orang di situ, bahwasanya si remaja ini tuh sudah berbuat tidak baik terhadap adeknya gitu loh. Ya, hal negatif ya guys ya. Seperti itu, tetapi kita kan nggak tahu gitu loh, apakah betul atau tidak. Nah, jadi banyak yang nanya, kak ini orang kenapa sih gitu loh. Yaitu infonya itu dia memperlakukan tidak baik adeknya. Tetapi yang aku tangkap dari aku lihat akun si orang ini, dari aku lihat
ini itunya gitu, bahwasanya itu hoax, bukan seperti itu gitu. Itu mah ya namanya juga anak remaja gitu kan, pengen viral, nyebarin hal yang tidak baik gitu kan. Jadi seakan-akan orang yang ada di foto itu berbuat tidak baik, padahal enggak seperti itu. Itu cowok itu viral karena ganteng gitu, bukan karena dia memperlakukan tidak baik si adeknya gitu loh. Jadi begitu. Ini berita simpang siur banget. Jadi aku coba perjelas di sini bahwasanya dia viral karena ganteng. Karena dia tuh idaman, mungkin ya, idaman ciwi-ciwi remaja. Oke, jadi gitu aja guys ya. Semoga penjelasannya jelas dan kita ambil positifnya dan buang negatifnya. Oke, terima kasih ya buat kalian yang suka ngasih info. Yang mau ngasih info juga boleh kalian komen di kolom komentar, dan boleh kalian kirim di DM Instagram @uungkomedi28. Oke, gitu aja guys ya. Terima kasih udah nonton. Stay fokus, salam debut, enjoy.